semua. Kali ini Mimin akan membahas alur spoiler Soulen 2 versi novel ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk langsung gas ke alurnya. Dia bahkan menambahkan 4 cincin jiwa sekaligus, namun merasa tak berdaya karena tidak bisa mengendalikan keempat cincin jiwa baru itu. Mereka hanya bisa dikendalikan oleh Putri Salju. Kini, gelombang jiwa dan kekuatan spiritual yang bergelombang mulai mereda. Dan proses fusi antara roh Putri Salju dan Yuho lebih sederhana dari yang diperkirakan. Dia merasakan kekuatan besar yang tertanam di dalam tubuhnya. Lalu dalam waktu singkat, dia merasakan pengaruh 4 cincin jiwa baru itu. Kekuatan jiwanya meningkat, begitu juga tulang meridian dan kekuatan spiritualnya. Setelah menambahkan 4 cincin jiwa, kekuatan Yuho setara dengan Kaisar Jiwa. Meskipun begitu, dia merasa tak bisa sepenuhnya mengendalikan keempat cincin jiwa barunya. Kekuatan yang mereka berikan padanya setara dengan cincin jiwa 30.000 tahun. Putri Salju jelas masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan dia merasa puas setelah memperoleh 4 cincin tersebut. Potensi pertumbuhan cincin jiwa ini sangat besar. Namun Yuho sedikit kecewa karena Putri Salju merebut 4 cincin itu tanpa menawarkan satu keterampilan jiwa pun. Anak kecil ini terlalu mendominasi. Lalu bagaimana nanti dengan permaisuri Asku? Aku telah kehilangan 4 keterampilan jiwa begitu saja, yang pasti akan mengurangi keuntungan memiliki jiwa bela diri kembar, pikirnya. Namun, dia tidak tega menegurnya, karena dia yakin Putri Salju tidak akan mengatakan apa-apa setelah dia bangun, apapun bentuknya. Itu masih merupakan kekuatannya, dan 1 cincin jiwa merah dan oranye mengelilingi tubuh Yuho, menggantikan aura liar dengan aura elegan dan damai. Dia tidak merasa jauh lebih kuat, tetapi dengan kultivasi mereka merasakan rasa bahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kini Yuho menjawab pertanyaan ini atas nama Putri Salju dengan tawa getir. Dia tidak berubah menjadi cincin jiwa, tetapi menandai wilayahnya di tubuhku. Lalu cincin jiwa hanyalah tempat baginya untuk menahan dan menyatukan kekuatannya. Dia bisa menggunakan keempat cincin jiwa ini untuk memulihkan energinya yang habis, karena secara teknis, itu bukan cincin jiwa sejati dan tidak ada kaitannya dengan aku. Putri Salju pun tampaknya merasakan kekesalan dalam suara Yuho dan menggelengkan kepala sedih. Aura emas dari tubuhnya semakin kuat, dan Yuho segera merasakan niatnya. Tiba-tiba, dari 4 cincin jiwa baru, yang pertama menyala, kemudian Putri Salju mengangkat tangannya, menuding Titan, dan cahaya biru tua keluar dari jarinya. Cahaya itu melesat cepat, menelan Titan sepenuhnya. Lalu Titan berubah menjadi patung es dan tak bisa menolaknya. Haha, Putri Salju tertawa kecil dan mulai bertepuk tangan. Kali ini Titan berjuang lebih keras, tapi gerakannya lebih lambat, membekukanku sampai mati. Anak kecil, apakah kau menggunakanku sebagai percobaan? Namun hati-hati atau aku akan memukul pantatmu. Kini Titan menggigil, mencoba keluar. Aku mengerti sekarang. Yuho tiba-tiba berteriak, membuat 2 ketua sekte terkejut. Berteriak bukan berarti aku tidak tahan memukulnya. Titan menatap Yuho dengan marah. Tapi Yuho tampaknya tidak mendengarkan ancamannya, hingga membuat kedua ketua sekte gelisah. Aku mengerti rahasia di balik roh itu. Meskipun Putri Salju mengambil 4 cincin jiwa, itu juga mewakili 4 kemampuannya. Rahasianya terletak pada penyimpanan kekuatan dalam cincin jiwa ini, dan dia bisa menggunakannya untuk memulihkan kekuatannya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kenapa kamu begitu senang jika itu tidak ada hubungannya denganmu? Tanya Titan ragu. Yuho menjawab, artinya, penipisan kekuatan jiwa dan spiritualku akan sangat kecil saat dia melepaskan kemampuannya. Jadi aku juga tidak harus mengendalikannya. Selama pria dewa itu, aku bisa menggunakan keterampilan jiwa lain untuk melengkapi kekuatannya, dan kita bahkan bisa berkoordinasi lewat koneksi spiritual kita. 2 ketua sekte yang sangat kuat segera mengerti maksudnya. Lalu Titan berkata, jadi, sekarang ada 2 dari kalian bersamanya. Lalu Yuho menggelengkan kepala dan berkata, itu tidak berlebihan. Tapi aku yakin dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungku hingga 30% jika dia membantu. Namun, kita perlu lebih akrab agar dia bisa membantuku dengan efektif. Niutian terkejut dan menjawab, ini lebih rumit dari itu. Dia terhubung denganmu dan memiliki pikirannya sendiri. Bahkan, dia bisa meningkatkan tubuhmu untuk melepaskan kemampuannya. Roh ini jauh lebih unggul dari cincin jiwa yang kita kira.
dan bisa mengubah hubungan antara makhluk buas dan master roh, bahkan mengubah kultivasi semua master jiwa di benua. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah beradaptasi dengannya dan menemukan ciri khasnya, dan kamu juga perlu berlatih berkoordinasi dengannya. Yu Hao mengangguk tegas, penuh kegembiraan. Karena ketika menemukan bentuk kehidupan atau energi baru, masih banyak yang bisa digelajahi. Saat melihat putri salju di bahunya, hatinya melunak, dan dia menghela nafas. Siapa yang mengira pemimpin 3 raja surgawi di utara Ekri akan berakhir seperti ini? 5 cincin jiwa, 1 merah dan 4 oranye mengelilingi tubuh Yu Hao. Dia dipenuhi keyakinan berkat kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Putri salju, bisakah kamu kembali? Katanya lembut, dan wajahnya terlihat penuh harapan. Putri salju berubah menjadi cahaya oranye emas yang menghilang ke dalam matanya. Dia berbeda dari permaisuri es dan kokot yang mengikutinya. Lalu ketika dia memasuki tubuh Yu Hao, rasanya seperti pulang ke rumah. Kemudian dia bergerak bebas di lautan spiritual kedua dan bisa pergi kemana saja yang dia inginkan. Yu Hao bisa merasakan keberadaannya, tapi tidak bisa mengendalikannya. Namun, dia bisa memanggilnya kapan saja. Mereka terhubung secara telepati, seperti hubungan ayah dan anak perempuan. Hei, jangan biarkan dia pergi. Panggil dia agar aku bisa melihatnya. Dia terlalu imut, dan aku tergoda untuk mengeluarkan beberapa kincing jiwa untuk membuatnya seperti dia, kata Yu Hao dengan nada menggoda. Titan memandang Yu Hao dengan marah sambil memutar tangannya. Niu Tian menatap tajam. Apakah kamu ingin menjadi patung es lagi? Lanjutkan omong kosongmu. Ayo pergi, Yu Hao butuh istirahat. Kamu akan melihatnya lagi setelah dia bisa berkoordinasi dengannya, kata Niu Tian. Paksa menarik saudaranya pergi. Yu Hao mencoba merasakan perubahan di tubuhnya dengan hati-hati. Setelah benar-benar bergabung dengan Putri Salju, dia mengirim 2 ketua sekte pergi. Dengan cepat, dia kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersila, memfokuskan pikiran dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah menggabungkan kesadarannya dengan kekuatan jiwa teknik surga misterius, dia merasa sangat jelas. Penggabungan dengan Putri Salju telah menyelesaikan masalah lautan spiritualnya. Lalu kekuatan spiritualnya malah meningkat, bukan berkurang. Seluruh lautan spiritualnya kembali dalam kondisi samudra tak terbatas. Putri salju berenang di lautan spiritualnya, sesekali memancarkan cahaya oranye emas. Yu Hao merasakan energi asal langit dan bumi menyatu ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi padanya. Pencurahan energi ini tidak memperlambat kecepatan kultivasinya, dan sebaliknya, kecepatan perkembangannya dalam teknik surga misterius malah semakin cepat berkat kehadirannya, meskipun hanya sebagian energi yang terserap. Kecepatan kultivasinya meningkat pesat setelah mendapatkan cincin jiwa kelima, dan meskipun kekuatan jiwanya masih sedikit kaku, sirkulasi seluruh tubuhnya melonjak, tubuhnya bagaikan dilapisi emas, hasil dari teknik surga misterius dan kekuatan spiritualnya. Ia merasakan perubahan besar dalam tubuhnya, seolah berevolusi setelah menyatu dengan roh putri salju. Metamorfosis tubuh Yu Hao terus berlanjut, meskipun kecepatannya melambat, dan setelah meditasi sehari penuh, ia terbangun dan mendapati kulitnya sedikit memutih dengan lapisan cahaya redup di bawah permukaan, membuat kulitnya tampak lebih halus. Ini tanda-tanda penuaan hilang, dan ia dipenuhi aura emas. Kulitnya terasa lebih sehat, matanya tenang, menunjukkan rasa harga diri. Kulitnya yang halus berbeda dari kulit gadis muda. Kini dipenuhi aura emas yang sehat, dan ia merasa lebih tampan setelah perubahan ini. Apakah ini masih aku? Pikirnya, Putri Salju adalah penyebab perubahan drastis ini, bahkan menyebutnya ayah, tetapi ia merasa tidak mirip lagi dengan dirinya. Apakah ini karena dia menganggap ayahnya terlalu jelek dan mengubah penampilannya? Saat merenung, cahaya muncul dan Putri Salju keluar. Namun itu tidak dari matanya, tetapi dari dadanya. Ternyata, tidak hanya tubuh Yu Hao yang berevolusi, tetapi Putri Salju juga semakin dekat dengannya. Putri Salju tampaknya telah sedikit tumbuh. Kini, Yu Hao sedikit malu, lalu ia bertanya, "Anak kecil, apakah kau membenciku karena jelek?" Putri Salju menggeleng, matanya bersinar dengan niat untuk tertawa. Tiba-tiba, Yu Hao teringat tentang memiliki seorang anak perempuan, dan tanpa sadar, pikirannya melayang pada Wang Dong. Wajahnya memerah, detak jantungnya meningkat. Meskipun berusia 17 tahun, ia masih belajar tentang emosinya, dan perasaan romantis mulai berkembang setelah bertemu Jusi dan Dewi Cahaya. Tiba-tiba,
Dua ketua sekte muncul di luar, dan Yu Hao yang merasakan kehadiran mereka, membuka pintu sebelum mereka sempat mengetuk. Niu Tian tersenyum dan bertanya, "Kultivasimu sudah selesai?" Lalu saat melihat Yu Hao, ia terkejut. "Yu Hao, kenapa aku merasa kamu berbeda dari kemarin?" Yu Hao mengundang mereka berdua dan menjawab, "Paman Yu, aku merasakan hal yang sama. Lalu sepertinya tubuhku berubah setelah menyatu dengan Putri Salju. Tubuh dan kekuatan spiritualku menjadi lebih kuat, bahkan telepati dan penampilanku sedikit berubah." Kemudian Niu Tian mengangguk, lalu menekan tangan ke bahu Yu Hao. Kekuatan jiwa yang lembut mengalir, membersihkan tubuhnya, dan Yu Hao juga merasakan kehangatan yang menyelubungi tubuhnya. "Sangat nyaman, rohmu luar biasa," puji Niu Tian dengan ekspresi terkejut. "Apa?" Yu Hao pun bingung. Niu Tian kemudian melihat Titan yang sedang fokus pada Putri Salju, lalu menghela napas. "Sepertinya kita terlalu kesepian. Yu Hao, aku melihat kondisi tubuhmu, dan kamu harus tahu, setiap tahap dalam kultivasi memiliki hambatannya sendiri. Begitu melewati hambatan besar, kultivasinya akan meningkat pesat. Salah satu tahap terbesar adalah antara kincin jiwa ke-6 dan ke-7 saat roh pelindung jiwa bela diri Master Jiwa terbangkitkan." Lalu Yu Hao mengangguk, "Sudah tahu tentang hal ini?" Niu Tian melanjutkan, "Aku merasakan tubuhmu sekarang, dan kekuatan fisikmu sudah mendekati seorang Master Jiwa yang memiliki roh pelindung. Begitu melewati hambatan besar, kultivasinya akan meningkat pesat. Salah satu tahap terbesar adalah antara kincin jiwa ke-6 dan ke-7 saat roh pelindung jiwa bela diri Master Jiwa terbangkitkan." Lalu Yu Hao mengangguk, "Sudah tahu tentang hal ini?" Niu Tian melanjutkan, "Aku merasakan tubuhmu sekarang, dan kekuatan fisikmu sudah mendekati seorang Master Jiwa yang memiliki roh pelindung. Ini pendapat jujurku, maka tentu saja, ini tidak berarti kamu sudah memiliki roh pelindung, hanya saja tubuhmu bisa menahan dampak kekuatan Sage Jiwa. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Dan tidakkah kamu merasa efek jiwa pamungkasmu pada kecepatan kultivasi mulai melemah?" Yu Hao sedikit malu, lalu ia menggaruk kepalanya. "Aku tertidur tak lama setelah berkultivasi kemarin, dan karena metamorfosis yang aku alami, aku tidak merasakan banyak hal." Paman Niu Tian berkata, "Itu normal. Kekuatanmu meningkat cukup pesat, karena penampilan seseorang mencerminkan pikirannya. Jangan remehkan perubahan kecil pada penampilanmu, dan tubuhmu berevolusi sebelum penampilan berubah. Contoh di dunia binatang jiwa, kebanyakan mengalami perubahan penampilan saat mereka mencapai usia 1000 tahun. Beberapa spesies dengan garis keturunan kuat bahkan mengalami perubahan besar, itu karena tubuh mereka sudah mendekati kesempurnaan manusia. Seperti itu juga saat penampilan berubah karena kultivasi, itu tandanya tubuhmu mengalami perubahan besar. Perubahan ini memang bermanfaat, dipicu oleh peningkatan kekuatanmu. Aku bisa pastikan, kamu akan jadi Sage Jiwa 7 cincin sebelum usia 30 tahun. Jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkasmu akan terwujud sepenuhnya, menjadikanmu individu yang sangat kuat, dan kamu akan mendapatkan gelar dewa sebelum usia 40 tahun. Di benua ini, gelar dewa di usia 40 tahun tidaklah mudah, tapi aku belum pernah mendengar ada orang dengan jiwa bela diri pamungkas yang jati dewa sebelum 40 tahun, maka inilah manfaat dari evolusi ini." Yu Hao tidak terlalu menikmati pujian Niu Tian. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, "Paman Niu Tian, apakah ini berarti ada orang lain yang mengalami evolusi dalam aspek lain karena perubahan yang tak diinginkan dalam kultivasi mereka?" Niu Tian mengangguk. "Ada banyak metode kultivasi di dunia ini, masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Dan kamu pasti sudah dengar tentang sekte tubuh. Mereka mengalami perubahan seperti yang kamu alami, dan itu sebabnya mereka sangat kuat. Evolusi mereka adalah kebangkitan kedua tubuh jiwa. Dan meski aku tak tahu teknik rahasia apa yang mereka pakai, mereka yang menjalani kebangkitan kedua akan mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Bahkan cincin jiwa mereka juga berevolusi bersamaan dengan jiwa bela diri mereka. Dan karena itulah, rasio cincin jiwa mereka berbeda. Master jiwa dari sekte tubuh bisa disejajarkan dengan master roh jahat dalam hal kekuatan bertarung." Ia terkesan dan bertanya, "Paman, apakah perubahan dalam kultivasi mempengaruhi master roh jahat juga?" Niu Tian menjawab, "Tentu saja. Bahkan, para master roh jahat kemungkinan besar paling terpengaruh. Sebagian besar jiwa bela diri jahat bukanlah kejahatan bawaan, dan mereka dikategorikan sebagai roh jahat karena karakteristik evolusi jiwa bela diri mereka. Beberapa jiwa bela diri membutuhkan darah segar,
sementara yang lain membutuhkan pembunuhan terus-menerus. Ketika mereka menjadi tamak, mereka akan tenggelam lebih dalam kebobrokan. Begitu itu terjadi, mereka akan menjadi master roh jahat seiring dengan peningkatan kultivasi. Aura mereka akan berubah, dan sikap serta kepribadian mereka juga akan dipengaruhi, dan aura mereka biasanya memiliki warna hijau gelap. Dengan kemampuan deteksi kamu akan bisa lebih sadar, dan begitu kamu melihat warna hijau tua di wajah seorang master roh, hampir dipastikan dia adalah master roh jahat. Yu Hao mengangguk, semakin memahami tentang jiwa bela diri setelah bimbingan Yu Tian. Ia merasa lebih terkesan oleh ketua sekte Hu Tian ini. Apakah kalian sudah selesai Yu Hao? Ayo, bawa dia ke sini. Dia membuatku pusing karena terus terbang. Titan berkata, sedikit tidak senang melihat Yu Hao. Yu Hao tersenyum. Paman Tai, kamu sangat menyukai putri salju. Putri salju, ayo. Ia menunjuk, dan putri salju berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir kembali ke Yu Hao dan duduk di lengannya. Kini, dia terasa seperti orang sungguhan, bukan lagi tubuh energi yang tak tersentuh. Yu Hao tidak bisa menahan diri untuk mencium pipinya. Kulitnya yang lembut dan aroma susu harum yang tercium membuatnya merasa puas. Iya ya, putri salju, katanya. Putri salju tidak senang, lalu mengayunkan tinjunya ke Yu Hao sebelum menggosok wajahnya. Yu Hao merasa geli dan bertanya, bukankah kamu memanggilku ayah, namun apakah aku sekotor itu? Putri salju berteriak lagi. Dan Yu Hao mengerti apa yang dia maksud, lalu jawabannya sederhana, yaitu dia dianiaya. Titan melihat Yu Hao mencium pipi putri salju dan tak bisa menahan diri untuk bertanya, putri salju, ciuman juga untuk kakak. Dan aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Jadi bagaimana? Titan secara tidak sadar menunjukkan senioritasnya, dan putri salju memahami dan menatapnya, lalu berteriak, iya. Kini, cahaya biru menyala, dan Titan berubah kembali menjadi batu as.